Sintot, sorry saya belum bertanya. Korban jiwa sudah terdata atau seperti apa, Bang? Nah, kalau korban jiwa kemarin itu informasinya masih nihil, ya. Jadi kalau secara keseluruhan sejak bencana 25 November lalu ada 131 korban meninggal dunia dan 33 masih dalam pencarian. Jadi rumah yang terdampak itu berkisar 17.984 rumah, baik rusak ringan, sedang maupun berat, seperti itu, Bung. Baik. Akibat curah hujan tinggi, banjir yang membawa gelondongan kayu kembali menerjang desa Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Men, lari, belum penutup. Warga panik, mencoba menyelamatkan diri dan barang berharga mereka. Alat berat pun dikerahkan untuk membersihkan gelondongan kayu yang dikhawatirkan menyumbat aliran sungai. Derasnya debit air sungai menyebabkan tanggul-tanggul yang sudah dinormalisasi kembali jebol. Ketinggian banjir mencapai 1 meter di jalan-jalan dan permukiman warga. Air meluap tinggi, sedimen yang sudah dibersihkan dari sungai, kemudian air tersebut kembali penuh. Tanggul darurat yang sudah kita buatkan itu kembali jebol dan air mengalir sangat deras serta dipenuhi oleh kayu dan masyarakat sudah kita evakuasi. Pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengevakuasi warga ke lokasi yang dianggap aman dan mengimbau masyarakat mewaspadai potensi tanah longsor. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukuryadi, A-News melaporkan. Setelah diterpa hujan deras dan banjir bandang di Tuka, Tapanuli Tengah, banjir lumpur memenuhi perumahan warga. Ya pemirsa, beginilah kondisi Tuka, Tapanuli Tengah setelah hujan deras dan banjir bandang yang melanda semalam. Ini diunggah dari akun milik @sultanherman. Kita terlihat memang lumpur menutupi perkarangan hingga ke jalan permukiman warga. Sementara itu tim SAR gabungan dari BNPB dan BPBD, TNI Polri nampak tiba dan melakukan upaya evakuasi. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini banjir Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sudah bersama kami Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Selamat sore, Bang Masinton dengan Juno di studio, Bang. Ya, selamat sore, Bung Juno. Ya, Bang, tadi kalau kita lihat ada alat berat evakuasi lumpur seperti itu, Bang. Bagaimana kondisi terkini di sana, Bang? Ya, hujan kemarin tanggal 11 Februari 2026 itu sore hari jam setengah, kira-kira perkiraan jam 16.30 sampai dengan jam 22.30 itu hujan yang sangat deras, terutama di daerah hulu. Jadi hujan deras tersebut di daerah perbukitan itu kemudian membuat curah air mengalir sangat deras ke bawah. Nah, itu ke wilayah Tapanuli Tengah. Jadi itu masih membawa sisa-sisa kayu, ya, kayu yang kemarin tanggal bencana 25 November 2025 lalu, kemudian masih membawa potongan-potongan kayu itu, kemudian membawa sedimen tanah dan pasir, ya, atau lumpur, dan kemudian tanggul darurat yang sudah kami bangun, ya, bersama Kementerian PU, Provinsi dan juga TNI Polri. Kemudian itu jebol kembali karena itu memang tanggul yang darurat kita buat dari sedimen di sungai tersebut, ya, dan itu belum sempat dilakukan pembangunan secara permanen karena dia membutuhkan proses waktu. Maka itu kemudian tersapu kembali dan air sungai kemudian meluap kembali ke pemukiman warga dan alur sungai tersebut, air yang sangat deras itu membentuk alur sendiri. Jadi kondisinya jadi seperti tanggal
bencana ketika tanggal 25 bulan 11 tahun 2025 lalu. Jadi air itu kembali mengalir ke rumah-rumah warga, pemukiman warga. Seperti itu, Bung. Dan ini terjadi ada di 6 kecamatan di wilayah Tapanuli Tengah yang terdampak tersebut. Begitu. Baik, 6 kecamatan tadi Bang Masinton yang terdampak. Yang paling parah di mana, Bang? Jadi yang paling parah itu di wilayah Kecamatan Tuka dan kemudian juga di wilayah Kecamatan Badiri karena ada Sungai Lopian di sana, dan juga di wilayah Kecamatan Barus serta Kecamatan Sarudik, Pandan ya, dan juga Tapian Nauli. Jadi kondisinya hingga tengah malam dini hari ya, kami masih melakukan proses evakuasi terhadap warga yang terjebak di wilayah pemukimannya, dan sudah kami evakuasi ke tempat titik aman, baik itu di fasilitas umum maupun di sekolah serta di gedung olahraga. Seperti itu, Bu. Bang Masinton, tadi Anda menyebutkan bahwa tanggul-tanggul darurat yang kita buat ya bersama tadi aparat juga jebol karena memang kondisinya memang tadi tanggul sementara seperti itu. Saya dengar juga infrastruktur seperti jembatan darurat juga hanyut, roboh, seperti itu Bang Masinton? Iya, ada beberapa jembatan darurat yang itu kemarin diinisiasi dibangun oleh masyarakat, pemerintah kabupaten, dan juga dibangunkan oleh teman-teman dari instansi TNI dan Polri ya, seperti jembatan Aramco itu kemudian terdampak karena dia masih butuh proses pemadatan. Jadi ada jembatan-jembatan darurat juga yang dibuat oleh masyarakat itu tersapu air kembali karena derasnya curah hujan dan juga dorongan air dari hulu, sehingga kemudian ya air meluap sangat tinggi dan kita lakukan evakuasi kepada warga, dan masyarakat ini kan masih trauma juga. Jadi memang ini penanganan secara penanganannya nggak bisa lagi kita buat tanggul-tanggul sementara, tapi harus dilakukan baik dia semi permanen maupun secara permanen agar ketika terjadi curah hujan sangat tinggi ya kita bisa langsung melakukan antisipasi agar airnya tidak mengalir ke pemukiman warga seperti itu. Bang Masinton, terakhir Bang, saya tahu Anda padat sekali untuk hari ini. Kalau evakuasi sendiri, bantuan logistik semuanya sudah cukup atau seperti apa Bang? Nah, untuk sementara itu masih bisa tertanggulangi dengan dapur-dapur logistik yang ada, ya, baik makan, minum, kebutuhan sandang pangan itu masih bisa tercover untuk sementara ini. Jadi memang mudah-mudahan curah hujan tidak seperti kemarin lagi, ya, tapi ini juga suasananya masih mendung, jadi kami masih kondisi siaga, dan tadi kami melakukan rapat koordinasi bersama Porkopimda ya, baik TNI, Polri, dan juga dari instansi vertikal BNPB, Kementerian PU dan lain sebagainya untuk memastikan upaya-upaya langkah penanggulangan, begitupun dengan PLN supaya lampu listrik tetap menyala. Bang Masinton, sorry saya belum bertanya, korban jiwa sudah terdata atau seperti apa Bang? Nah, kalau korban jiwa kemarin itu informasinya masih nihil ya. Jadi kalau secara keseluruhan sejak bencana 25 November lalu ada 131 korban meninggal dunia dan 33 masih dalam pencarian. Jadi rumah yang terdampak itu berkisar 17.984 rumah, baik rusak ringan, sedang maupun berat, seperti itu, Bung. Baik, Bang Masinton, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat bekerja kembali, cepat pulih untuk saudara-saudara di Tapanuli Tengah. Terima kasih, Bang Masinton. Amin, terima kasih, Bung.